Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah yang dimuliakan Allah, insyaallah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam majlis yang mulia ini, insyaallah. Majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalau Nabi menyebutnya dengan taman-taman surga. Jadi majlis-majlis ilmu, majlis zikir itu disebut Nabi SAW dengan taman-taman surga. Jadi sebelum kita surga di akhirat, insya Allah kita sudah berada surga dunia. Amin. Buktinya kalau ini adalah surga, dan surga itu tempat yang sangat nyaman. Lihat aja kalau orang hadir di majlis ilmu, pasti semakin lama kajiannya semakin nyaman. Saking nyamannya ustadznya pulang pun dia nggak tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kajian hadis tematik kita tentang hal-hal yang akan menggerogoti dari pahala kita atau kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Dan ini masih ada hubungannya dengan pada bulan yang lalu. Saya yakin Bapak Ibu masih ingat bulan yang lalu yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu sudah tidak ingat, saya ingatkan kembali. Karena sudah sebulan. Pada bulan yang lalu saya sampaikan hadis tentang hal-hal yang membatalkan amal dan hal-hal yang menunda amal. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah berarti benar. Hadis Nabi SAW pada bulan yang lalu tentang yang membatalkan amal kita, atau bahkan atau paling tidak yang menunda amal kita. Dan ini sangat mengerikan sebenarnya. Karena bisa jadi kita capek-capek beramal, sholat, puasa, tapi tiba-tiba di akhirat batal. Batal itu maksudnya ya habis gitu. Itulah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idhin khashi'ah 'amilatun nasibah. Kata Allah dalam surah Al-Ghasyiyah, apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad berita tentang Al-Ghasyiyah, hari kiamat, hari akhirat? Apa berita itu? Di antaranya kata Allah, wujuhu yawma idin khashi'ah. Pada hari itu kata Allah ada orang-orang yang wajahnya tertunduk malu, merasa terhina di hadapan Allah pada hari nanti di akhirat. Siapa mereka itu? Amilatun nasibah.
Orang-orang yang ketika di dunia bersusah payah dia melakukan amal-amalnya, tapi ternyata sia-sia di hadapan Allah. Jadi nggak ada artinya amal-amal yang ia lakukan. Padahal udah bersusah payah, kata Allah. Tahajudnya setiap malam, puasa sunnahnya Senin Kemis, tilawah Qur'annya sehari 1 juz, zikirnya nggak pernah lepas. Tapi ternyata semua itu di hadapan Allah batal semua. Apa penyebabnya? Itu bulan lalu. Penyebabnya cuma atuk. Lau asyraku la yahbitanna ma kanu ya'malun anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, kata Allah, maka batallah seluruh amal-amal mereka. Jadi pembatal amal itu syirik. Makanya jangan syirik. Syirik maksudnya yang hubungannya dengan akidah, bukan syirik sama orang. Syirik loh, nah gitu maksud, bukan itu maksudnya. Kalau itu sih iri artinya. Ini hubungannya dengan akidah. Itu pembatal amal, maka hati-hati. Lalu kemudian ada juga yang menunda amal. Dalam hadis bulan lalu saya sampaikan, yang menunda amal itu syahna, kata Nabi SAW. Apa itu syahna? Bahwa antara seorang muslim dengan saudaranya sesama muslim saling bermusuhan, tidak bertegur sapa, saling membenci, maka itu disebut dengan syahna. Apa akibat syahna itu? Anziru hadaini hatta yastaliha. Kata Nabi SAW atau kata Allah berfirman, tangguhkan amal dua orang ini. Kapan sampai kapan? Hatta yastaliha, sampai mereka baikan dua-duanya. Jadi kalau kita udah beramal susah payah, tapi masih sama tetangga masih marah-marahan, tidak bertegur sapa, saling membenci dengan teman, amal-amalnya nggak sampai kepada Allah. Kenapa? Ditunda sama Allah. Tunda dulu, kata Allah, belum naik. Khawatirnya lagi ditunda begitu, kita meninggal, kapan nyampenya coba? Begitu maksudnya. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara kita belum baikan sama tetangga, sama saudara sesama muslim. Kalau ketemu suka buang muka, kalau ditegur kagak jawab. Ada nggak orang kayak begitu? Nah, itu makanya yang saya kasih tahu, yang kayak begitu tuh bahaya. Sayang gitu maksudnya, amalnya nggak nyampe sama Allah, ditunda. Itu pembatal dan penunda amal. Malam hari ini hadisnya tentang ini juga lumayan berhati-hati kita. Karena bisa jadi kita bawa pahala yang banyak, amal yang luar biasa, tapi di akhirat ada yang menggerogoti. Akhirnya pahala dan kebaikan itu habis semuanya. Kalau yang pertama batal, yang kedua ditunda, kalau ini digerogotin. Tahu nggak Bapak Ibu digerogotin artinya? Tahu kan? Ibarat tikus tuh ngegerogotin tuh habis lama-lama. Makanan gitu maksudnya. Ya, digerogotin sama tikus, dikit-dikit lama-lama habis. Pahala kita, kebaikan yang kita lakukan saat di dunia ini pun bisa seperti itu, kata Nabi SAW. Ini hati-hati nih. Soalnya kita kan udah gak lama lagi nih, kiamat juga udah mau sebentar lagi udah kiamat ini. Betul nggak Bapak Ibu? Iya, sebentar lagi. Jadi kita hati-hati, waspada. Nah, saya bacakan hadisnya.
bahwa adanya yang akan menggerogoti pahala kita sampai akhir, sampai habis, sampai ludes semuanya. Pada kita udah capek-capek. Apa kata Nabi SAW? Ini hadisnya. Nungguin ya Pak Ibu ya. Ya antar dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi hadisnya an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna manil muflis qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Maka Rasulullah SAW, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa saffaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Saya melihat Bapak Ibu sudah paham artinya. Karena saya lihat udah ngangguk-ngangguk semua. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan Nabi mengawalinya dengan kalimat istifham. Istifham itu artinya pertanyaan. Nabi nanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Kata Nabi kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu muflis? Bapak Ibu tahu nggak apa itu muflis? Ada nggak nama di sini namanya muflis? Muflis pakai F, muflis. Ada tidak? Nggak ada ya. Kalau ada namanya itu kalau bisa diganti, karena artinya kurang bagus. Ya, muflis bukan mukhlis, muflis. Memang dikit-dikit sih kedengarannya agak beda dikit, muflis sama mukhlis. Tapi memang bahasa Arab begitu. Salah bacaannya, salah artinya. Makanya hati-hati tuh kalau ngomong pakai bahasa Arab. Sama dengan doa-doa kita tuh. Kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tuh nggak baca lagi, soalnya stiker. Kalau yang punya WA, yang punya HP, kalau punya stiker dia, itu langsung nge-share aja dia. Mau ninggalnya laki, mau perempuan, doanya mah sama aja semuanya. Padahal mah nggak nyampe. Yang meninggal laki-laki, doanya Allahumma fir laha. Atau yang meninggalnya perempuan, doanya Allahumma fir lahu. Malaikat bingung nih nyampein kemana. Kadang-kadang sih begitu ngelihatnya. Gara-gara apa? Gara-gara kita nggak pernah baca, stiker doang disebarin. Doa, innalillahi, Allahumma fir lahu. Yang meninggal tuh perempuan. Ada nggak begitu? Banyak. Makanya nih Bapak Ibu, saya sih ngasih tahu doang. Di HP saya itu nggak ada pernah saya nyimpen stiker. Stiker yang kayak begitu-gitu tuh. Assalamualaikum, jazakallah, apalagi tuh doa meninggal, nggak ada. Kenapa? Saya nggak pernah ngirim yang kayak begitu. Saya lebih suka nulis. Kenapa? Karena kalau saya nulis, sambil saya nulis, pasti hati saya baca. Dan berarti saya doain dia. Betul tidak?
Nah kalau cuma ngirim stiker, kagak dibaca, betul tidak? Doain nggak? Kagak, pahalanya dikit. Kalau dibaca, hati kita baca, lalu kita tulis. Lihat, saya tidak pernah mengirim stiker, nggak pernah. Dan saya tidak pernah nyimpen di HP saya, nggak pernah. Mendingan saya nulis saja. Kalaupun tidak bisa dengan bahasa Arab, saya tulis dengan bahasa Indonesia. Semoga husnul khatimah, amal baiknya diterima oleh Allah, dimudahkan hisabnya, ditempatkan tempat yang mulia. Saya tulis, berarti saya lagi doain dia. Betul nggak Bapak Ibu? Oh, emang begitu. Kadang-kadang ucapan kita salah masalahnya. Kita nggak baca lagi. Kadang-kadang orang ngasih jazakallah, yang ngasih pada perempuan jazakallah juga. Pada laki-laki, pada perempuan kan jazakillah harusnya, betul tidak? Tuh, begitu maksudnya. Kalau nggak ini ya pakai bahasa Indonesia, mendingan begitu. Ya, karena bahasa Arab itu beda hurufnya, artinya salah. Ya, sama dengan kadang-kadang kalau kita ngomong sama orang jazakallah. Jazakallah tuh Bapak Ibu atau jazakillah itu jawaban yang kurang, jawaban kurang gitu maksudnya. Karena apa? Jazakallah itu artinya apa? Semoga Allah membalas. Udah gitu doang. Membalas apaan? Harusnya diterusin apa? Jazakallahu khairan, kasiran, baru benar. Ini jazakallah, semoga Allah membalas. Membalas apa? Sempurnakan kalimatnya karena ini adalah doa. Dan Nabi ajarkan itu. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kalau engkau diberikan sesuatu oleh saudaramu, maka doakan dia. Apa doanya? Allahumma barik lahu fi ahlihi wa malihi wa jazakallahu khaira. Itu hadis Nabi. Kalau tidak bisa sepanjang itu, cukup dengan jazakallahu khaira. Harus ada khairatnya. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik. Gitu maksudnya. Usul doang sih. Ya. Makanya kalau ada namanya muflis, kalau bisa diganti. Karena artinya kurang bagus. Nabi nanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian apa itu muflis? Muflis. Ini pelajaran buat kita ya Bapak Ibu. Nabi SAW, ini pelajaran juga buat kita. Kalau mengajarkan sesuatu kepada para sahabat, itu seringkali Nabi itu mengawalinya dengan sebuah pertanyaan. Tujuannya apa coba? Supaya nih para sahabat penasaran. Dan akhirnya mereka memperhatikan apa yang disampaikan Nabi SAW. Ini salah satu cara metode ngajarin orang. Makanya kalau Bapak Ibu tuh kalau ngajarin orang, nanya. Nanti biar bikin dia penasaran gitu maksudnya. Kayak iklan-iklan begitu. Bikin penasaran. Akhirnya orang penasaran, pengen tahu. Akhirnya mendengarkan. Sama dengan kepada anak kita. Dan ini cara Nabi SAW. Nabi itu cara metode pengajaran Nabi SAW itu luar biasa. Nabi kalau dengan anak-anak sering Nabi merangkul. Seperti Abdullah bin Umar. Pundaknya dipegang oleh Nabi. Abdullah bin Umar itu termasuk anak remaja. Nabi itu sudah tua. Jauh umurnya dengan Abdullah bin Umar. Kalau Nabi mengajarkan Abdullah bin Umar, Nabi pegang pundaknya. Nabi ajarkan. Abdullah bin Abbas masih usia 12 tahun dia. Nabi bonceng di belakangnya. Di atas ontanya Nabi bonceng. Atau onta atau keledai gitu, dibonceng oleh Nabi belakangnya. Baru Nabi ajarkan, inni u'allimuka kalimat. Kata Nabi kepadanya, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW itu kalau mengajarkan sesuatu itu penuh dengan kelembutan, pendekatan dengan orang yang Nabi ajarkan. Ini bisa kita contoh nih Bapak Ibu. Baik kalau ngajarin anak kita, jangan dari jauh. Emang anak ini senang, kamu, nama kamu siapa? Nama anaknya sendiri lupa. Kamu siapa namanya kamu? Astagfirullah.
Tuh bapak kayak begitu tuh gimana coba? Ada nggak bapak kayak begitu? Hah? Ada kali kalau kebanyakan anaknya lupa. Jangan begitu, kepada anak tuh deketin, rangkul dia, ajarkan kepadanya. Dan itu diajarkan Nabi SAW. Caranya kata Nabi, dekati mereka. Atau Abdullah bin Mas'ud ketika Nabi mengajarkan tentang makan kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud duduk di sebelah Nabi dan Nabi pegang tangannya. Nabi ajarkan kepadanya bagaimana cara makan yang baik. Emang harus begitu, dideketin. Jangan dari jauh gitu, misalnya ngajarin orang. Ya, sama dengan istri, Pak. Istri juga begitu. Bapak kalau ngajarin istri, deketin, rangkul. Pernah nggak begitu, Pak? Pernah? Enggak, saya nanya doang. Ibu saya tanya, pernah nggak begitu, Bu? Oh, enggak. Dari jauh, yang satu di dapur, yang satu di ruang tamu. Teriak-teriak ngajarinnya. Dekatin, kata Nabi SAW. Dan itu metode Nabi SAW. Pendekatan dengan hati, mendekati orang yang kita ajarkan. Itulah sebabnya sebenarnya saya lebih suka tuh kalau kita taklim begini nih, orangnya dekat semua. Enakan begitu. Betul nggak Bapak? Iya. Tapi nggak apa-apa, ini sih kan jauh-jauh, ada kan udah kedengeran. Dulu. Dulu Nabi gini Pak. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, apa kata Nabi SAW? Begitu Nabi naik ke atas mimbar, habis salat nih, Nabi berdiri. Kata Nabi SAW, mendekatlah ke mimbar, mendekatlah ke mimbar. Kata Nabi SAW. Nabi duduk, habis salat nih, langsung berdiri, mendekatlah ke mimbar, mendekatlah ke mimbar. Kata Nabi. Ini diartikan oleh para sahabat. Maksudnya itu mendekat ke mimbar itu jangan pulang dulu, tapi dekat-dekatlah, jangan jauh-jauh gitu. Kenapa? Nabi ingin menyampaikan sesuatu, khawatirnya nanti nggak kedengeran. Karena dulu belum ada pengeras suara, makanya Nabi suruh dekat-dekat ke mimbar, dekat-dekat ke mimbar, khawatir nggak kedengeran. Nah sekarang kan udah ada pengeras suara, itulah sebabnya sekarang jauh-jauh. Bahkan sekarang dari rumah, karena keluar suaranya. Ada kan? Ini keluar nggak suaranya Pak Haji? Oh enggak ya. Rugi yang di rumah. Nah kalau yang keluar suaranya, makanya pada di rumah. Kamu udah dengar Ustaz gitu dari rumah. Iya. Ya. Makanya. Tapi padahal sunnahnya tuh kata Nabi dekat-dekat. Kalau ini sudah kedengaran, apa ini masih dalam masjid, nggak apa-apa. Tapi ya. Jadi itu cara Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Nah ketika Nabi tanya kepada mereka, atadruna manil muflis? Kalian tahu apa itu muflis? Sahabat menjawab ketika itu, faqalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Kata para sahabat, muflis itu ya Rasulullah adalah orang yang kehabisan uang, kehabisan dirham, kehabisan modal, nggak ada lagi modalnya, dagangannya habis, semuanya habis, modalnya habis. Namanya apa tuh? Itulah artinya muflis. Jadi muflis itu artinya bangkrut. Bangkrut. Para sahabat ketika itu menjawab secara duniawi. Bangkrut secara duniawi. Orang yang kehilangan habis hartanya, modalnya habis semuanya, bangkrut dia. Pailit, bangkrut. Dijawab oleh para sahabat secara sisi duniawinya. Padahal keinginan Nabi bukan hanya dunia. Tapi apakah Nabi menyalahkan jawaban mereka? Tidak. Karena memang makna bangkrut itu juga bisa diartikan begitu. Namanya orang bangkrut kan kehabisan modal semua. Itu secara duniawinya. Maka Nabi tidak salahkan. Tapi ini memberikan pelajaran buat kita. Bahwa yang namanya manusia, bahkan sahabat pun ternyata namanya juga manusia, mikirnya itu baru sebatas dunia. Kita kan rata-rata manusia ini kan, apalagi kita kan kalau mikir baru sebatas dunia doang. Jarang kita kalau mikir sampai akhirat. Padahal Allah sudah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa kata Allah? Dan akhirat itu bagimu, kata Allah, lebih baik daripada
dunia. Artinya orang beriman itu kalau mikirnya bukan hanya sampai dunia, tapi sampai akhirat. Tuh orang beriman. Harusnya begitu. Tapi ternyata para sahabat juga mikirnya baru sampai dunia. Bangkrut menurut mereka berangkut secara dunia. Makanya mereka mikirnya begitu, hanya sampai dunia. Dan kita pun kadang-kadang dan sering kita hanya sampai dunia pemikirannya. Kita nggak pernah sampai akhirat. Sebatas dunia, kenikmatan dunia, keindahan dunia, hanya baru sampai di situ pemikiran kita. Kalau kita punya harta hanya sampai dunia, punya jabatan hanya sampai dunia, punya kenikmatan hanya sampai dunia. Harusnya sampai akhirat. Tapi memang itulah manusia. Kita nggak bisa pungkiri juga karena memang kita hidup di dunia. Dan Allah sudah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Tuh Bapak Ibu, coba lihat ayat ini. Apa kata Allah? Carilah olehmu kebahagiaan akhirat. Allah perintahkan mencarinya kebahagiaan apa? Akhirat, bukan dunia. Carilah olehmu, kata Allah, kebahagiaan akhirat. Tapi bagaimana caranya? Dengan apa yang aku berikan padamu saat kamu di dunia. Paham Bapak Ibu maksudnya? Mencari kebahagiaan akhirat dengan apa? Dengan apa yang Allah berikan saat ini kepada kita. Kalau Allah beri kita harta, cari kebahagiaan harta itu, kebahagiaan akhirat dengan harta. Kalau Allah kasih kita jabatan, cari kebahagiaan akhirat itu dengan jabatan. Dikasih Allah kita anak, cari kebahagiaan akhirat itu melalui anak. Harusnya begitu. Kalau melalui anak gimana maksudnya? Mencari kebahagiaan akhirat dengan anak bagaimana maksudnya Bapak Ibu? Jadikan anakmu menjadi anak yang saleh dan salehah. Itu kebahagiaan akhirat nanti. Cuman sekarang nih ada yang viral nih. Ada seorang influencer itu namanya Gita Savitri. Dia menikah dan mencanangkan hidup dengan gaya hidup chill free. Tahu nggak Bapak Ibu artinya chill free itu? Bebas anak. Mereka mencanangkan untuk hidup sampai mati berdua, tidak mau punya anak. Makanya banyak diprotes sekarang oleh netizen. Para ulama juga banyak memprotes. Ini mereka ini pasangan muda, tapi dia sudah ngomong memviralkan bicara itu bahwa mereka gaya hidupnya chill free, bebas anak. Artinya mereka tidak ingin punya anak, hanya hidup ingin berdua saja sampai mereka tua, sampai mereka mati. Ini kan bertentangan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menginginkan bagaimana kita Bapak Ibu? Nabi selalu mengatakan, aku bangga kelak di yaumil akhir umatku yang paling banyak. Kenapa? Anak investasi akhirat. Jangan main-main dengan anak. Kayak dia sudah banyak amal aja sih. Anak tuh investasi akhirat. Kalau mendoakan orang tuanya, sampai kepada orang tuanya. Dia berbuat baik untuk orang tuanya, sampai kepada orang tuanya. Nah kalau nggak punya anak, betul nggak Pak Ibu? Iya, nggak benar nih. Siapa tadi namanya? Gita Savitri. Orangnya pakai jilbab, cakep orangnya. Iya cakep. Masih muda. Masih muda. Pasangan muda. Ya, tapi mencanangkan hidup seperti itu. Diprotes. Iyalah. Ya. Orang susah-susah nyari anak, dia nggak mau punya anak. Coba. Padahal investasi akhirat anak itu luar biasa. Makanya kalau ingin dikasih oleh Allah anak, jadikan dia untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Harus begitu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika para sahabat mikirnya sampai dunia, tapi Nabi tidak menyalahkan mereka. Makanya Nabi tidak mengatakan salah, enggak.
Nabi tidak bilang itu jawaban salah. Tapi Nabi menginginkan bahwa jawaban mereka bukan hanya sampai dunia, tapi akhirat. Makanya Nabi katakan kepada mereka, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wasiyamin wazakatin. Kata Nabi SAW, yang aku maksud, kata Nabi, orang yang bangkrut itu adalah, kata Nabi ini, siapa yang bangkrut? Kata Nabi, orang yang ketika dia meninggal, ketika meninggal di dunia ini, membawa amalan sholat, membawa amalan puasa, membawa amalan zakat, membawa amalan-amalan yang banyak luar biasa. Gitu maksudnya. Berarti kalau banyak amalannya berarti banyak pahalanya. Ini orang meninggal banyak pahalanya yang ia bawa. Kenapa? Pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala amal-amal yang lainnya. Karena dia rajin beramal, banyak pahalanya dia. Dia meninggal dengan banyak membawa pahala. Tapi kata Nabi SAW, amat disayangkan. Kenapa? Karena ketika saat dia hidup di dunia ini, Nabi SAW mengatakan, ya'ti qad syatama hada. Ternyata dia juga ketika hidup di dunia suka mencela orang. Mencela tahu nggak Ibu? Menghina, ngebully, merendahkan orang, mencaci orang dengan mulutnya. Itu namanya syatama. Makanya Allah larang tuh. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Apa kata Allah surah Al-Hujurat? Wahai orang beriman, jangan kalian suka mencela satu golongan terhadap golongan yang lain. Artinya golongan ini jangan suka mencela golongan yang lain. Kenapa? Orang yang kamu cela itu bisa jadi lebih baik daripada kamu. Betul tidak? Kadang-kadang kan kita begitu. Suka nyela orang, ngerendahin orang, kita nggak tahu padahal orang itu lebih baik daripada kita. Saya mah kalau dicela orang biarin aja. Pahala saya bertambah, dosa saya berkurang. Betul nggak Ibu? Makanya Bapak Ibu kalau orang yang ada yang menghina kita, mencela kita, kasih uang dia, makasih ya, gitu. Iya. Kenapa? Dia sudah bikin kita pahala dan dosa kita berkurang. Ya. Kalau dia tahu Bapak Ibu itu besok dicela lagi kita sama dia, kasih uang lagi. Ya, senang-senang dia. Tapi ya, jadi mencela orang, hati-hati. Kata Nabi SAW ketika dia hidup suka mencela orang, merendahkan orang dengan ucapannya sukhriyah. Sukhriyah merendahkan orang. Makanya Allah katakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu. Jangan kalian suka memanggil atau mencela dirimu. Jangan engkau cela dirimu, kata Allah. Coba, Bu. Allah bilang kita jangan mencela diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu tahu nggak maksud Allah mengatakan kita mencela diri kita sendiri? Mencela orang, lalu orang itu balik mencela kita. Itu maksud Allah. Kalau kamu mencela orang, nanti dia balas celaanmu. Nah itu artinya kamu mencela dirimu sendiri. Kita katain dia cebong, terus kita dibilang oleh dia, tuh iya, begitu maksudnya. Nah itu namanya kita mencela diri kita sendiri. Ngatain orang cebong, terus dia katain kita kampret. Kan sama-sama jadinya. Betul nggak Bapak Ibu? Iya. Kata Allah begitu. Atau kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Atau jangan kalian suka saling memanggil dengan alqab, dengan panggilan-panggilan yang tidak baik. Jangan. Nggak boleh kata Allah. Manggil-manggil dengan panggilan tidak baik. Namanya bagus, namanya dipanggilnya codot. Ada yang begitu. Iya. Panggilnya codot.
Padahal namanya Abdullah padahal. Bagus ke begitu? Tapi saya tanya sama kita, kalau orang dipanggil dengan panggilan yang tidak bagus, tapi dia senang, kira-kira kita dosa atau tidak? Kita zalim atau tidak? Kalau kita mengacu kepada tentang hadis ghibah, enggak memang. Karena kenapa? Karena dalam ghibah itu disebutnya kalau dia tidak suka, baru kita dosa. Tapi kalau dia suka, kita enggak dosa. Tapi kita kena dengan ayat yang tadi, saling memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Kenanya di situ. Makanya jangan manggil-manggil kayak begitu. Ini sama istrinya kalau udah gemuk, gembrot. Mrot, sini mrot. Iya, kadang-kadang begitu. Istrinya bales karena suaminya udah habis rambutnya, botak entar gitu kata dia. Nauzubillah. Ya. Ini mah kalau ada gitu maksudnya. Ini panggilan-panggilan yang tidak bagus. Makanya Allah katakan jangan saling memanggil dengan itu. Dia panggilan yang tidak bagus. Tapi panggillah panggilan yang bagus. Kayak Nabi kepada istrinya, kayak Nabi kepada para sahabatnya. Bagaimana Nabi memanggil para sahabat dan memanggil para istri-istrinya. Masya Allah, panggil-panggilan yang luar biasa. Sama dengan ustadz juga begitu, manggil hati-hati. Ini kadang-kadang disingkat-singkat. Ustadz manggilnya tat. Akhirnya kan kalau disuruh duduk di depan gimana coba? Depan tat. Itu kan gak enak. Makanya jangan disingkat-singkat. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Jadi karena itu, ini orang ketika di dunianya kata Nabi SAW suka mencela orang, menyakiti hati orang dengan ucapannya, sehingga banyak orang yang tersakiti. Ini bahaya nih Bapak Ibu. Jadi dia tidak sadar kalau ucapan dia itu telah menyakiti hati orang, ataupun kalaupun dia sadar, dia tidak pernah minta maaf. Itu satu kesalahan yang dilakukan oleh orang ini, walaupun banyak pahala yang dia bawa. Kesalahannya apa? Suka mencela orang dengan ucapannya. Kira-kira ada nggak orang kayak begitu? Nyakitin orang dengan omongannya, ada atau tidak? Ada. Ada. Itu pertama dosanya. Yang kedua, kezaliman yang ia lakukan yang kedua, wa qazafa hadza. Qazafa itu menuduh orang berbuat maksiat, tapi dia tidak punya saksi dan punya bukti. Hati-hati nih. Nuduh orang. Apalagi kalau di sini si qazafa itu sebenarnya diartikan menuduh wanita-wanita mukminah berbuat zina, tapi dia tidak punya saksi, nggak punya bukti. Maka Allah katakan dalam surat An-Nur, orang yang menuduh orang berbuat zina dan dia tidak bisa mendatangkan saksi untuk itu, maka orang yang nuduh ini dihukum dalam Islam. Apa hukumannya? Didera 80 kali. Dan kesaksian dia selama-lamanya tidak bisa diterima. Itu ayat surah An-Nur. Kalau ada orang menuduh orang yang tidak memiliki saksi, dia nggak punya saksi, menuduh orang berbuat zina. Tetangga kita, kita ngelihat dia berbuat zina, tapi nggak bisa kalau hanya kita aja, harus ada saksi kalau dalam Islam. Makanya kalau ngelihat orang kayak begitu, jangan sendirian, ajak yang lain. Yang maksudnya buat saksi gitu. Jangan salah dulu. Ini salah pengertian, ntar rame-rame. Buat saksi maksudnya. Kenapa? Kalau kita tidak punya saksi, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Lalu bagaimana dengan saksi? Ada bukti elektroniknya. Nah, sekarang bisa dijadikan sebagai bukti. Ya, bukti elektronik. Kayak si Sambo tuh. Ada saksi segala macam, sidangnya sudah selesai. Akhirnya Sambo dihukum mati. Tapi kita tidak tahu kapan dihukumnya. Dan kita juga nggak mau tahu, biarin aja. Yang bunuhnya setahun 6 bulan. Yang nembak, yang mati itu hukumannya setahun 6 bulan.
Ya. Kenapa? Karena dia itu disuruh. Padahal dalam Islam itu sebenarnya hukuman itu Bapak Ibu, sebenarnya hukuman dalam Islam itu yang paling berat itu orang yang melakukan. Kita tidak bisa menghukum orang dengan sesuatu yang bukan zahirnya. Contoh gini loh. Dulu ada Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Ubadah. Dalam perang Yarmuk atau perang Tabuk itu Sa'ad bin Ubadah. Di hadapan dia ketika itu ada seorang kafir yang sudah terpojok, yang sudah tidak bisa apa-apa. Dan Sa'ad bin Ubadah ketika itu memegang pedang. Karena dia sudah terpojok, orang kafir ini dalam perang nih, sudah terpojok, dia mengucapkan syahadat ketika itu di hadapan Sa'ad bin Ubadah. Dia ucapkan syahadatain, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad. Kalau orang sudah mengucapkan syahadat berarti dia muslim kan? Berarti dia sudah menjadi seorang muslim. Maka seorang muslim kan tidak boleh dibunuh. Tapi Sa'ad bin Ubadah ketika itu selesai dia mengucapkan syahadat, justru dibunuh sama dia. Begitu dibunuh oleh Sa'ad bin Ubadah, disampaikan kepada Nabi SAW. Menurut Bapak Ibu, ini Sa'ad bin Ubadah salah atau tidak? Ini orang kafir nih, lagi perang, udah terpojok dia, mengucapkan syahadat dia, dibunuh tetap oleh Sa'ad bin Ubadah. Kira-kira menurut Bapak Ibu, Sa'ad bin Ubadah salah atau tidak? Hah? Kenapa salahnya? Benar. Jadi ketika itu disampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saat membunuh dia, padahal orang ini sudah syahadat. Kata Nabi apa? Sa'ad, kenapa engkau bunuh dia? Apa kata Sa'ad bin Ubadah? Ya Rasulullah, saya tahu dia mengucapkan itu tuh modus. Tahu nggak modus Bapak Ibu? Modal dusta. Dia bohong, hanya ingin menyelamatkan jiwanya supaya saya tidak membunuh dia. Makanya dia syahadat. Nabi marah dan menegur Sa'ad. Apa kata Nabi? Apakah engkau sudah membelah dadanya dan engkau lihat dalam hatinya itu bahwa ucapannya itu hanya modus saja? Kata Nabi kepada Sa'ad. Maksud Nabi SAW, apakah engkau tahu isi hatinya dia? Gitu loh maksudnya. Apa maknanya? Kita tidak bisa menghukum orang, menghakimi orang melalui hati. Tapi Islam itu menghakimi orang atau menghukum itu melalui zahirnya, bukan yang tersembunyi. Kita nggak bisa menghukum orang melalui yang tersembunyi. Hukum dalam Islam itu ditegakkan melalui zahirnya. Zahir itu apa Bapak Ibu? Yang kelihatan. Kita bisa menghukum orang kalau kelihatan, yang kelihatan doang yang kita bisa hukum. Kalau yang kesembunyi, kita nggak bisa hukum orang, gitu loh maksudnya. Itulah sebabnya orang kalau waktu itu saya sampaikan, kita nggak bisa bilang orang ria atau tidak tuh nggak bisa dari nampilannya, itu balikannya. Ya, Bapak Ibu muliakan Allah. Baik. Jadi kalau menuduh orang itu harus ada saksinya dalam Islam. Dosa yang dilakukan orang ini ketika di dunia, dia suka menuduh orang berbuat maksiat tapi dia tidak punya saksi. Kezaliman yang ia lakukan. Yang ketiga, kata Nabi SAW, kezaliman wa akala mala haza. Ketika dia hidup, dia suka memakan harta orang lain. Apa tuh maksudnya? Mengambil hak orang. Korupsi kek, nyolong kek, nyopet kek, nipu kek, sama. Itu mengambil hak orang. Makanya Allah katakan, jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, yang haram. Kenapa? Mengambil hak orang lain. Hati-hati nih Bapak Ibu nih, kita nih. Termasuk kita bertetangga, hati-hati. Kalau ada buahnya jatuh ke halaman kita, jangan kita ambil sebelum kita izin. Oh, ini sudah di halaman saya Ustaz, walaupun buahnya dari dia, tapi jatuhnya ke halaman saya, berarti punya saya. Belum tentu. Nggak bisa. Itu buah tetap punya dia. Cuman salahnya dia, buahnya ke kita jatuhnya. Tapi tetap punya siapa? Punya dia, harus izin sama dia.
Harus begitu. Ya, paham Bapak Ibu? Ya, baik. Hati-hati makan harta orang. Ini kezaliman. Kalau harta berhubungan dengan harta, di akhirat akan dituntut kita. Harus kita kembalikan karena ini merupakan hak. Walaupun sedikit yang kita makan harta orang, pengadilan Allah tidak akan pernah luput dari itu. Kalau dulu kita masih ingat, kita pernah makan jajanan 21. Hati-hati tuh. Jajanan 21 tau maksudnya? Hah? Dimakan 2 bayarnya 1. Makanya jajanan 21 namanya. Hati-hati tuh. Ya, itu harta orang. Atau kita mengambil hak orang. Kalau di kampung-kampung tuh yang suka tuh masalah tanah. Diambil di 1 meter tanah orang. Hati-hati. Apalagi masalah tanah ini berat. Ya, mengambil harta orang, memakan hak orang lain. Hati-hati. Yang keempat, wasafaka dama haza. Kezaliman yang ia lakukan ketika saat di dunia itu, kata Nabi SAW, wasafaka dama haza, menumpahkan darah orang lain. Maksudnya membunuh. Dalam Islam, membunuh itu tidak ada hukumannya kecuali dibunuh. Maka Allah berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin, maka sungguh tidak ada balasan baginya kecuali adalah neraka jahanam. Dalam surah Al-Maidah Allah katakan, man qatala nafsan bighairi nafsin, barang siapa yang membunuh satu jiwa, faka'annama qatalan nasa jami'a. Kata Allah, barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh orang. Dosanya membunuh satu orang itu, dosanya sama dengan membunuh semua orang di dunia ini. Coba dosanya kayak apa? Tapi itu si Wawon, benar-benar itu si Wawon. Tahu nggak Bapak Ibu si Wawon itu siapa? Pembunuh berantai TKW. Dengan modusnya itu apa? MLM, uang. Tapi yang saya heran dari Pak Wawon ini, ketika diwawancarai di polisi, ditanya, sedikit pun wajahnya tidak ada menampakkan penyesalan. Ini hati orang ini bagaimana ini? Sudah membunuh sampai anak istrinya pun dibunuh. Bayangkan coba. Ya, na'udzubillah. Teman dekatnya juga mau dibunuh. Untungnya selamat. Dikasih kopi yang ada racunnya. Ustaz ngikutin juga berita. Ngikutin saya. Saya suka berita-berita begitu. Adanya disergap. Kan sudah saya kasih tahu. RCTI 5:30 pagi disergap. Itu beritanya bunuh-membunuh semua. Bapak Ibu tonton tuh pagi-pagi. Iya. Itu orang tidak punya nggak punya penyesalan sama sekali. Nggak tahu hatinya seperti apa tuh orang. Ya, baik. Dalam Islam membunuh itu dosa besar. Tidak ada balasan kata Allah bagi orang yang membunuh dalam Islam kecuali neraka jahanam baginya. Kecuali kalau membunuhnya dalam hal yang dibolehkan. Karena dalam Islam juga ada yang dibolehkan membunuh. Pertama, hukum qisas, boleh dibunuh. Orang yang bunuh boleh dibunuh. Kedua, orang tua yang berzina. Hati-hati nih. Orang tua yang berzina atau yang sudah menikah, itu dalam Islam boleh dibunuh. Dan yang ketiga, orang yang murtad. Murtad apa? Keluar dari Islam. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau hukum Islam itu dalam hadis Nabi SAW, orang yang keluar dari Islam ini sebenarnya boleh dibunuh, murtad. Cuman kalau hukum itu kita terapkan di Indonesia nih, setiap hari bisa bunuh orang kita. Karena di Indonesia ini orang gampang keluar masuk agama, betul tidak? Tergantung kepentingannya, apalagi kehidupan artis. Mau nikah dengan ini, pindah agama. Nanti dengan ini, pindah lagi agamanya. Ini biasa Indonesia itu, mempermainkan agama. Nauzubillah. Ya. Tapi itu juga tanda dari akhir zaman Bapak Ibu. Maka hati-hati, waspadalah. Ya, itu kata Bang Nabi, waspadalah.
Terakhir, kezaliman yang dilakukan oleh orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa daraba. Dia suka memukul orang lain. Memukul itu apa maknanya? Dia punya kekuasaan, dia punya jabatan, dia gunakan sewenang-wenang terhadap orang lain. Ada nggak orang kayak begini? Oh, ada. Ini orang ini kezalimannya kayak apa? Kalau hanya satu orang yang dia zalimi masih mending. Tapi kalau banyak orang yang dia zalimi, coba nanti bagaimana mereka nuntut kepada dia kelak di yaumil akhir. Nauzubillah. Maka hati-hati yang suka menzalimi. Dan ini bukan hanya orang lain, Bapak Ibu. Kita pun terhadap bapak seorang suami menzalimi istrinya, menzalimi anaknya, atau istri menzalimi suaminya, menzalimi anaknya, hati-hati sama. Ya. Jadi menggunakan kekuasaan yang memiliki jabatan untuk menindas orang lain, menyakiti orang lain. Ini kezaliman. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau dia meninggal tadi membawa banyak pahala banyak dibawa sama dia. Tapi ternyata kezaliman itu pun dilakukan oleh dia ketika saat di dunia. Apa kata Allah? Begitu ada di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang pernah dizalimi olehnya datang kepada Allah. Pada saat itu, apa kata mereka? Ya Allah, dulu dia ketika di dunia suka mencela saya. Sakit hati saya. Di mana sakitnya? Di sini, ya Allah. Itu kalau yang dulu. Sakit saya hati saya. Ya, kata dia kepada Allah. Apa kata Allah? Ambil pahalanya dia, pindahkan ke dia. Baru pertama tuh, baru satu. Datang lagi ya, yang lain. Ya Allah, dulu dia sama. Saya juga sering disakitkan sama dia. Saya nggak bisa maafkan dia. Kata dia. Kata Allah, ambil pahalanya, pindahin. Dia suka dulu ngambil harta saya, ya Allah. Ada lagi yang datang, harta saya dimakan sama dia, ya Allah. Diambil sama dia. Apa kata Allah? Pindahkan pahalanya dia. Banyak yang datang kepada dia. Apalagi kezaliman yang banyak ia lakukan, bertambah banyak orang datang kepada dia. Pindahkan semuanya. Lalu Allah mengatakan, Nabi mengatakan, fa in faniyat hasanatuh. Ini luar biasa. Apa kata Nabi? Kalau sudah habis pahalanya dia, sudah habis kebaikan dia, kata Nabi SAW, masih ada orang yang datang menuntut kepada dia. Ini orang kelewatan, kelewatan banget orang. Udah habis pahalanya, masih ada lagi yang nuntut kepada dia. Nggak ada lagi yang mau dikasihin. Orang udah habis. Apa kata Allah? Pindahkan dosa orang yang menuntut ini kepadanya. Coba bayangin, pahalanya udah habis, dosa orang yang menuntut pindahkan kepada dia. Karena di sini kalimat ukhidha min khotoyahum, diambillah dosa mereka kata Allah, lalu dipindahkan kepadanya. Bayangin coba, dosa orang dipindahin ke dia. Ya, faturihat alaihi, pindahkan kepadanya. Faturiha finnar, yang akhirnya kata Allah, lemparkan orang ini ke neraka. Padahal meninggalnya membawa banyak amal, pahala. Tapi ujung-ujungnya Allah mengatakan, faturiha finnar, lemparkan orang ini ke dalam neraka. Karena pahalanya sudah habis, bahkan dosanya nambah dari dosa orang lain kepadanya. Ngeri apa enggak Bapak Ibu? Ngeri banget Bapak Ibu. Ya, itu bukan bangkrut lagi namanya. Kalau ibarat orang nih udah jatuh ketimpa tangga, udah gitu kena pakunya berkarat. Coba bayangin, parah nggak? Nah begitu dah orang itu. Maka hati-hati. Itulah sebabnya hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Apa maksudnya? Bahwa keseimbangan antara ibadah dengan perilaku kita itu penting. Tidak bisa kita hanya ibadahnya bagus sementara perilakunya nggak benar. Jangan, nggak boleh itu. Berarti ada sesuatu yang salah dari ibadah kita lakukan kalau tidak berbanding lurus dengan perilaku kita. Itu loh maksudnya.
Ya. Makanya harusnya tuh orang semakin bagus ibadahnya, maka perilakunya semakin baik, harusnya begitu. Sehingga hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus, baru tuh mantap. Emang harus begitu harusnya. Ya, ibadahnya rajin, luar biasa, sama orang baik, ramah, dermawan, luar biasa. Tapi Bapak Ibu dimuliakan dari Allah, mudah-mudahan ini menjadi peringatan buat kita, dan kita mampu untuk menjaga diri kita jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut atau pailit ketika nanti di akhirat, karena akan sia-sialah apa yang kita lakukan. Oleh karena itu harus berbanding lurus antara amal kita dengan perilaku kita. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Kalau apa? Baik, jazakallah khairan. Kalau itu merupakan jalan umum dan mengganggu orang yang lewat, maka itu semua adalah merupakan kezaliman kita. Itulah mengambil hak orang ketika untuk lewat di situ. Kalau bukan, memang bukan hak kita. Ya. Nah sekarang ini perumahan-perumahan kita ini hati-hati juga nih. Kadang-kadang kita membuat jembatan untuk mobil kita itu memakai jalan umum. Ada kita ambil sebagian. Ada tidak Bapak Ibu? Ada. Itu hati-hati sebenarnya. Kenapa? Itu jalan umum. Ya, kecuali kalau semua orang sudah kita minta dengan keizinan mereka, ya udah. Kalau ada satu orang yang tidak rela terhadap kita, ini jadi masalah buat kita nanti. Ya, kenapa? Bukan hak kita. Bukan hak kita. Dari itu saya lihat di perumahan banyak. Termasuk rumah saya kayaknya juga begitu tuh. Karena saya dulu belinya udah begitu rumahnya. Ya, mau saya bongkar belum ada uangnya. Ya tapi sedikit sekali. Apa namanya? Itu kan batas kita itu sebenarnya tuh got kan. Betul nggak Bapak Ibu? Got tuh sama, saya juga sama. Got tuh batasnya. Cuman rumah saya itu gotnya dilewatin tuh untuk jembatan mobil tuh, dilewatin sehingga masuk ke jalan sedikit, walaupun sedikit, tapi sudah ngelewatin got. Ya. Tapi ini rata-rata sini di perumahan begitu. Ya. Nah kalau begini caranya, adakan saja rukun rapat RT, sampaikan di rapat RT dengan warga semua yang ada, kita sampaikan di situ bahwa bagaimana nih dengan rumah kita yang suka jembatannya ke jalan, semuanya rela enggak gitu. Kalau semua mengatakan rela, no problem, enggak masalah. Tapi kalau ada di antara mereka yang tidak rela, tidak ridho, itu akan jadi masalah bagi kita. Ya, ini sepele sebenarnya, sedikit sekali masalahnya, sepele. Tapi juga ini hati-hati, karena ini masalah hak orang lain. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Apalagi kalau pot bunga kita, sampai ke tengah-tengah kita taruh, orang pada ngedumel aja, ini bunga siapa sih, orang lewat gangguin aja, bisa jadi. Kecuali kalau yang naruh itu dari RT RW sudah disepakati, ini bunga dari RT RW taruh sini untuk hiasan, masalah itu karena persamaan. Kalau punya pribadi maksudnya itu yang akan bermasalah nanti. Ya, Allah a'lam. Ya Pak. Ya. Nah, gini, kalau Imam Malik mengatakan dalam mazhab Imam Malik, kalau dulu kita pernah bermasalah dengan orang lain, lalu kita ingin taubat dari itu, kalau Imam Malik mengatakan engkau harus temui orang itu dan engkau harus minta maaf kepadanya dan ceritakan kepadanya apa keburukan yang kau lakukan kepadanya. Itu Imam Malik mazhabnya. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan,
Kalau engkau bermasalah dengan orang lain, kau bertobat dari situ. Kalau memungkinkan kau datang kepadanya, sampaikan. Tapi kalau umpamanya mudaratnya lebih besar, jangan. Contoh gini, Pak. Ini contohnya jelek tapi ya. Dia pernah mengganggu istri tetangganya tanpa sepengetahuan suaminya. Kalau Imam Malik mengatakan, kalau engkau ingin bertobat, kau datangi suaminya dan kau sampaikan kepadanya bahwa engkau pernah mengganggu istrinya. Kira-kira mungkin atau tidak? Iya, ini Imam Malik. Nanti bicara dalam fikihnya bisa dilihat. Tapi, nah kalau tidak mungkin, kata Imam Syafi'i mengatakan, engkau datangi dia, cukup engkau minta maaf kepadanya tanpa engkau ungkapkan apa kesalahanmu terhadap dia atau istrinya. Karena apa? Karena mudaratnya lebih besar akan muncul. Bisa dibunuh kita nanti. Apa lo kata? Begitu kata dia ntar. Ya kan? Begitu, Pak. Jadi kalau memang sudah berhenti, kalau memang memungkinkan kita mendatangi dia atau pernah kita ambil haknya dia, memang harus dikembalikan. Kalau ucapan kita, harus kita minta maaf kepadanya. Dengan ucapan kita juga. Saya mohon maaf. Mungkin dulu saya ada ucapan saya yang kurang, yang menyakiti hati Bapak. Saya mohon maaf. Itu kalau kita masih bisa ketemu sama orangnya. Tapi kalau orangnya sudah nggak ada dan kita sudah tidak lagi bisa bertemu dengannya, cukup kita banyak istighfar, taubat kepada Allah. Masalahnya gimana nanti? Di pengadilan Allah urusannya terakhir. Gitu. Tapi kalau masih ada orangnya, datangi, minta maaf kepadanya. Cukup? Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada, berarti sudah cukup. Nah, ini saja Bapak Ibu, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.